Hukum Bernoulli dikemukakan oleh seseorang matematikawan dari Swiss Belanda, yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara, dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli ialah fluida ideal, yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis arus tak kental dan bahkan tak kompresibel. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Alat pompa air tanpa listrik menggunakan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menggunakan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Asas Bernoulli adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatan tinggi lebih kecil daripada di tempat kecepatan yang lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka makin besar pula tekanannya. Prosedur pembuatan pompa air tanpa listrik yaitu 1. Tempelkan bagian belakang 2 buah tutup botol dengan lem tembak. 2. Lubangi tutup botol menggunakan cutter atau gunting sesuai dengan diameter selang air. 3. Masukkan selang air ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. 4. Pasang kedua botol dengan tutupnya. 5. Gunting sebuah botol menjadi 2 bagian, lalu tempelkan bagian belakang botol menggunakan lem. 6. Lubangi semua tutup botol. 7. Pada botol paling atas, buat 2 lubang pada bagian bawah dan atas botol. 8. Masukkan selang ke dalam lubang yang sudah dibuat dan rekatkan dengan lem tembak. 9. Isi botol dengan air hingga mencapai ketinggian selang pada botol tersebut. Prinsip kerja pompa air tanpa listrik yaitu ketika wadah A diisi air, air mengalir ke wadah C yang berisi udara. Saat itu terdapat tekanan tambahan pada wadah C yang tidak berkurang ke segala arah. Hal ini menyebabkan udara dengan jumlah tertentu pada wadah C dialirkan melalui selang ke wadah B. Cara mengalirkan air dari wadah C ke wadah B yaitu dengan membalikkan posisi sehingga air masuk ke wadah B. Lalu balik kembali sehingga posisi menjadi posisi semula. Lalu wadah A diisi dengan air dan akan menyebabkan air pada wadah B dipancurkan melalui selang yang menghubungi wadah A. Adapun kelebihan dan kekurangan pompa air tanpa listrik yaitu kelebihan dari alat ini adalah 1. Dapat beroperasi tanpa energi listrik. 2. Alat dan bahan mudah ditemukan. Kekurangan dari alat ini yaitu air yang dipancurkan tidak begitu tinggi pancurannya sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan ketinggian yang lumayan tinggi, membuat air tidak dapat mengalir. Yang kedua, botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikit pun. Kebocoran botol dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk, sehingga tekanan yang di dalam botol tidak seimbang dan pipet yang digunakan dalam botol tersebut harus sesuai panjangnya. Hal ini mengakibatkan air mancur akan lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak mancur sama sekali. Dari percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pompa air tanpa listrik dapat bekerja dengan energi aktivasi berupa perbedaan tekanan fluida yang berasal dari energi potensial dari air yang ditambahkan pada wadah A, dan berubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan air untuk menuju ke selang pancur. Efek pancur air yang baik pada pompa dapat diperoleh dengan memperbesar perbedaan tekanan fluida antara wadah paling dasar dengan wadah yang berada di tengah.